Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala idzan rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qouli. Bapak, Ibu, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa in ta'udunu nikmatallahi la tuhsuha, sungguh tidak akan bisa menghitung, sungguh tidak akan bisa menjumlah, karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan telah tiba. Insya Allah kita semuanya sudah paham Lailatul Qadar, malam yang istimewa yang dianugerahkan Allah. Ramadan memang bulan istimewa, bulan penuh makna, bulan penuh hikmah dan keajaiban. Semua itu tidak terdapat pada bulan yang lain, sehingga Ramadan diberi julukan sebagai Sayyidus Syuhur, yaitu penghulunya bulan. Tidak heran, karena di dalam bulan suci terkandung keadaan makna spiritual maupun sosial. Sebuah makna yang menyatukan antara aspek lahiriah, aspek batiniah, yang menyatukan aspek duniawi dan aspek ukhrawi, ya, yang menyatukan antara aspek spiritual dan material, sehingga segala aktivitas di dalamnya memiliki keistimewaan tersendiri dibanding dengan bulan-bulan selainnya. Bapak, Ibu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kemarin sudah kita bahas mengenai makna Lailatul Qadar. Yang pertama adalah malam yang penuh kemuliaan, karena malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas makna yang kedua atau hikmah yang kedua, yaitu malam penuh keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar mubarakatin inna kana mungdirin. Sungguhnya kami mulai menurunkan pada malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar, dan sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Bapak, Ibu, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore ini menjelang buka puasa, kami ingin membahas makna hakikat Lailatul Qadar yang lain. Yang ketiga adalah malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam hal ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keutamaan di situ adalah bahwa amal ibadah seperti sholat, tilawah Quran, zikir, serta amal sosial yang lain seperti zakat, infak, sedekah, dan amalan soleh yang lain yang dilakukan pada malam itu lebih baik dibandingkan amalan serupa selama bulan-bulan yang lain, bulan di luar malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat lain Anas bin Malik
juga menyampaikan keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah mengaruniakan Lailatul Qadar untuk umatku dan tidak memberikannya kepada umat sebelumnya. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis diterangkan, iltalmisu lailatal qadri fil fitri minal ashr. Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Prof. Hamka, malam yang mulia ini didapatkan dengan cara bersungguh-sungguh beribadah sejak awal saum Ramadan. Hal ini untuk melatih, untuk senantiasa rajin dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ketika 10 malam terakhir datang, maka hamba Allah yang sudah terlatih bersungguh-sungguh dari awal Ramadan tidak merasa lelah dan bosan, sehingga dalam menjalankan ibadah bisa khusyuk, bisa istiqomah. Kemudian hal ini akan berbeda pada orang yang mengkhususkan beribadah hanya serius pada 10 terakhir di bulan Ramadan saja dan membiarkan malam-malam sebelumnya dengan amalan-amalan yang biasa saja. Maka ia akan berat beribadah ketika datang 10 terakhir. Biasanya 10 terakhir Ramadan itu justru masjid-masjid sepi, masjid-masjid sepi, pengunjung sepi, dan hanya di awal Ramadan yang ramai saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, faedah atau hikmah yang keempat yang terkandung dalam Lailatul Qadar adalah malaikat-malaikat turun ke bumi. Tanazalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Di malam itu juga turun para malaikat dan malaikat Jibril untuk memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan cahaya-cahaya, memberikan keberkahan, memberikan keutamaan, dan memberikan kebaikan-kebaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beribadah melakukan amal soleh di malam tersebut. Kapan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para malaikatnya berbondong-bondong turun ke bumi? Ya, di malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril dan malaikat lainnya turun ke bumi membawa rahmat, membawa keberkahan serta kesejahteraan. Maka itu kita perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak bermunajat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan amal soleh yang lain, terutama di malam-malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Sungguh betapa beruntungnya orang yang memperoleh keberkahan di malam tersebut. Bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, banyak malaikat yang akan turun pada Lailatul Qadar karena banyaknya barokah atau berkah pada malam tersebut. Karena sekali lagi, turunnya malaikat menandakan turunnya berkah dan rahmat. Sebagaimana malaikat turun ketika ada yang membaca dan mempelajari Al-Quran, mereka akan mengitari orang-orang yang berada dalam majelis ilmu atau majelis zikir. Dan malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu, karena malaikat sangat mengagungkan mereka. Malaikat Jibril disebut Ar-Ruh dan dispesialkan dalam ayat karena menunjukkan kemuliaan atau keutamaan malaikat Jibril tersebut. Bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, hikmah Lailatul Qadar yang kelima yaitu malam penuh kesejahteraan. Salamun hiya hatta madla'il fajar.
Malam itu penuh kesejahteraan, keselamatan sampai terbit fajar. Lailatul Qadar adalah malam yang sangatlah indah bagi umat muslim. Pada malam itu manusia tidak hanya diliputi keberkahan, tapi juga kesejahteraan dan keselamatan. Seorang yang memperbanyak ibadah dan amalan-amalan soleh di malam tersebut, insya Allah akan memperoleh kedamaian hati, akan memperoleh ketentraman hati, dan insya Allah ia akan dibebaskan dari kerusakan, dijauhkan dari berbuat maksiat, dijauhkan dari berbuat dosa. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Idza dakhala ramadhanu futihat abwabus samai wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari. Marilah saum Ramadan tahun ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Masing-masing harus punya target, dan sebaiknya target ini kita canangkan di awal Ramadan. Kita sesuaikan dengan kesibukan dan kondisi kita masing-masing. Misalnya mentarget khatam 1 kali, mentarget khatam 2 kali, mentarget khatam 3 kali, atau mentadaburi Al-Quran dengan seksama dan sungguh-sungguh, atau memperbaiki bacaan Al-Quran kita, atau menambah hafalan, atau target-target yang lain, amalan soleh yang lain. Dan marilah betul-betul saum Ramadan tahun ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk selalu meningkatkan kualitas pribadi kita masing-masing, baik hablu minallah wa hablu minanas. Mari sejenak kita singkirkan HP kita, kita kurangi hasrat kita untuk bermain di media sosial, misalnya seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, WA, blog, dan lain-lain. Kita kurangi perbuatan lago, perbuatan yang sia-sia. Setiap Ramadan Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali atau 2 kali dalam setiap hari di luar Ramadan. Imam Syafi'i biasanya khatam Al-Quran sebanyak 30 kali dalam sebulan, atau hitungan setiap hari khatam Al-Quran di luar Ramadan. Dari Abu Hurairah meriwayatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Bapak, ibu-ibu, dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita menjadi Ramadan momentum yang terbaik, sehingga tujuan puasa itu sendiri tercapai, yaitu la'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan mendapat tempat yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini puasa kita diterima oleh Allah, amalan soleh kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita berdoa kita semuanya mendapatkan sukses Ramadan tahun ini. Demikianlah Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah, yang dapat kami sampaikan. Selamat berbuka puasa dengan keluarga tercinta. Mudah-mudahan saum Ramadan dan amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua sukses dalam menjalankan ibadah saum Ramadan tahun kali. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.